Warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Sarah 05 dan saya Karakar 13056. Pada hari ini kami akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Kalkulus Bunga Banyak, yaitu Pemilihan Emission dan juga Capital Loss. Berikut adalah materi yang akan kita presentasikan pada hari ini, yaitu gerak kursi linear, contoh soal 3, 4, 5, 6, 7, Kepler, dan contoh soal 8 dan juga 9. Linear motion, yaitu gerak dekat jauh yang telah kita kembangkan di atas untuk bukti bernilai vektor. Akan kita terapkan untuk mengkaji gerak pada bidang misalkan T mengukur waktu dan andaikan bahwa koordinat sebuah titik P yang bergerak diberikan oleh persamaan parameter X sama dengan ft, Y sama dengan gt, dan Z sama dengan K vektor rt sama dengan F kali T kali I ditambah GT, GTJ ditambah HTK diasumsikan terletak di titik asal. Dinamakan vektor posisi tersebut berubah kepala menjadi RT menelusuri lintasan yang bergerak seperti itu. Lintasan ini adalah sebuah tumpah dan gerak yang berpadanan dinamakan gerakan vertikal. Sejalan dengan gerak linear atau garis lurus, kita definisikan kecepatan Vt dan kecepatan At, titik yang bergerak P oleh Vt sama dengan R aksen P sama dengan F aksen Ti ditambah G aksen Tj ditambah H aksen K, At sama dengan R double aksen P sama dengan F double aksen Ti ditambah G double aksen Tj ditambah H double aksen Tk karena Vt sama dengan tipis delta R mendekati 0, R dikali T ditambah delta T dikurang R F per delta T. Jelaslah bahwa Vt mempunyai arah garis lingkup. Vektor percepatan At mengarah ke sisi cangkok sisi yang mengarah ke tempat melengkungnya kurva. Mendekati B ya? Integral A mendekati B kan? A mendekati B kan? A sampai B. Jika RT adalah vektor posisi sebuah benda, maka panjang busur lintasan dijelajahi oleh T sama dengan A, waktu T adalah L, integral dari A sampai B, akar dari F aksen T kuadrat ditambah G aksen T kuadrat ditambah H aksen T kuadrat dt sama dengan integral A sampai B nilai mutlak dari R aksen T dt. Panjang busur ke arah akumulasi mulai waktu T sama dengan A sembarang waktu T adalah S sama dengan integral dari A sampai T akar dari F aksen U kuadrat ditambah G aksen U kuadrat ditambah H aksen U kuadrat yaitu sama dengan A sampai integral dari A sampai T nilai mutlak R aksen U du. Menurut teorema dasar kalkulus pertama, turunan dari panjang busur terakumulasi ds per dt adalah ds per dt sama dengan akar dari f aksen t kuadrat ditambah g aksen t kuadrat ditambah h aksen t kuadrat sama dengan nilai mutlak dari r aksen t. Tapi yang laju perubahan dari panjang busur terakumulasi adalah masa yang kita pikirkan sebagai laju. Jadi laju sebuah benda adalah laju sama dengan ds per dt sama dengan nilai mutlak dari r aksen t sama dengan nilai mutlak dari vektor. Catat bahwa laju sebuah benda adalah besaran skala, sedangkan kecepatan adalah vektor. Salah satu penerapan gerak kursi linear yang penting yaitu gerak melingkar seragam muncul di dimensi 2. Andaikan bahwa sebuah benda bergerak di bidang XY berlawanan arah putaran jarum jam mengelilingi lingkaran dengan besar 0,0 dan jari-jari A pada laju sudut tetap sebesar omega radian tiap detik. Jika posisi awalnya adalah A, maka vektor posisinya adalah RT sama dengan A cos omega T I plus A sin omega T J.
Ini adalah contoh soal 3, yaitu carilah kecepatan dan laju untuk gerak melingkar seragam. Penyelesaian. Kita diferensiasikan vektor posisi RT sama dengan A cos omega T ditambah A sin omega TJ untuk memperoleh VT dan juga AT, mana VT sama dengan R aksen T sama dengan A omega sin min TI ditambah A omega cos WTJ, AT sama dengan P aksen T sama dengan min A omega kuadrat cos omega T ini dikurang A omega kuadrat sin omega TJ. Sedangkan untuk lajunya adalah ds per dt sama dengan nilai mutlak dari Vt sama dengan akar dari omega sin omega T kuadrat ditambah A omega cos omega T kuadrat sama dengan A omega akar dari sin kuadrat omega T ditambah cos kuadrat omega T sama dengan A omega. Perhatikan bahwa jika kita bayangkan berpangkal pada lokasi benda di titik P, maka A mengarah selalu langsung ke titik asal dan tegak lurus terhadap vektor kecepatan V. Dan ini bisa kita lihat di dalam gambar nomor 6 di samping ini. Kita melihat kasus khusus dari helix dalam contoh 6 di subbab 11.1. Di sini kita generalisasi konsep tersebut dan mengatakan bahwa lintasan yang dijelajahi oleh sebuah benda yang vektor posisinya diberikan oleh RT sama dengan A cos omega TI ditambah A sin omega TJ ditambah CTK adalah helix. Jika kita hanya memperhatikan komponen dan komponen dari graf, kita melihat gerak melingkar seragam. Ketika hal ini kita gabungkan, kita melihat bahwa benda membentuk spiral ketika dia bergerak semakin tinggi dengan posisi C lebih besar daripada 0. Selanjutnya di sini ada contoh soal 4, di mana kita harus carilah percepatan dan laju untuk orang sepanjang helix. Di mana penyelesaiannya, yang pertama kita harus sebutkan vektor-vektor kecepatan dan percepatan, di mana Vt sama dengan R aksen T sama dengan min A omega sin omega TI ditambah A omega cos omega TJ ditambah CK. Dan untuk AT sama dengan V aksen T sama dengan min A omega kuadrat cos omega TI dikurang A omega kuadrat sin omega TJ. Dan lajunya adalah ds per dt sama dengan nilai mutlak dari Vt sama dengan akar dari min A omega sin omega T kuadrat ditambah A omega cos omega T kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan akar dari A kuadrat omega kuadrat ditambah C kuadrat. Untuk contoh soal 5, persamaan parameter sebuah benda yang bergerak di bidang adalah X sama dengan 3 cos T dan Y sama dengan 2 sin T. Dengan T menyatakan waktu dan 0 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 2P. Misalkan P menunjukkan posisi benda. Carilah untuk A, gambarlah grafik lintasan P. Untuk B, carilah ekspresi kecepatan Vt, laju nilai mutlak dari Vt dan kecepatan AT. C, carilah nilai-nilai maksimum dan minimum laju dan tempat terjadinya. Dan D, perlihatkan bahwa vektor percepatan yang berpangkal di P selalu mengarah ke titik asal. Ini perlu. Aku lanjut dulu. Untuk penyelesaiannya, yang A, karena X kuadrat per 9 ditambah Y kuadrat per 4 sama dengan 1, lintasan adalah elips, seperti diperlihatkan pada gambar 7. Untuk B, vektor posisi adalah RT sama dengan 3 cos TI plus 2 sin TJ, sehingga Vt sama dengan min 3 sin TI ditambah 2 cos TJ. Untuk nilai mutlak dari Vt sama dengan akar dari 9 sin kuadrat T ditambah 4 cos kuadrat T sama dengan akar 5 sin kuadrat T ditambah 4. Untuk AT sama dengan min 3 cos TI dikurang 2 sin TJ. Yang C, karena laju diberikan oleh akar 5 sin kuadrat T ditambah 4, laju maksimum sebesar 3 terjadi ketika sin T sama dengan
plus minus 1, yaitu ketika T sama dengan Pi per 2 atau 3 Pi per 2. Ini berpadanan dengan titik-titik 0, plus minus 2 pada Lx. Serupa, laju minimum sebesar 2 terjadi ketika sin T sama dengan 0, yang berpadanan dengan titik-titik plus minus 3,0. Ya, D. Perhatikan bahwa AT sama dengan min RT. Jadi, jika kita pangkalkan AT di P, vektor ini akan mengarah ke titik asal dan lupa mencapai titik asal. Kita simpulkan bahwa nilai mutlak dari AT paling besar di plus minus 3,0 dan paling kecil di 0, plus minus 0. Selanjutnya yaitu contoh soal 6. Di sini ada soal yaitu sebuah peluru terkendali tembakan dari titik asal dengan sudut sebesar dari sumbu X positif dan laju awal ada 0. Carilah V atau dari gambar 8 dengan mengabaikan gesekan. Carilah ekspresi untuk kecepatan VT dan posisi R. Serta perlihatkan bahwa lintasan peluru berupa parabola. Penyelesaiannya, percepatan yang diakibatkan oleh gaya berat adalah AT sama dengan S 32J feet per detik. Syarat awal adalah R 0 sama dengan 0 dan V0 sama dengan V0 cos theta I ditambah V0 sin theta J dimulai dengan AT sama dengan min 32J. Kita integrasikan 2 kali, di mana V sama dengan integral dari A ke dt sama dengan integral 32J dt sama dengan min 32 TJ ditambah C1. Syarat V0 sama dengan V0 cos theta I ditambah V0 sin theta J membolehkan kita menghitung C1 dan memberikan Vt sama dengan V0 cos theta I ditambah V0 sin theta minus 3TJ. Jadi Vt sama dengan V0 cos theta I ditambah V0 sin theta dikurang 32 TJ. Dan RT sama dengan integral dari Vt dt sama dengan V0 cos theta TI ditambah V0 sin theta T dikurang 16 T kuadrat J ditambah C2. Syarat R0 sama dengan 0 mengimplikasikan bahwa C2 sama dengan 0. Sehingga RT sama dengan V0 cos theta TI ditambah V0 sin theta T dikurang 16 T kuadrat J untuk mencari persamaan lintasan. Kita lenyapkan parameter T dalam persamaan. Jadinya X sama dengan V0 cos theta T, Y sama dengan V0 sin theta T dikurang 16 T kuadrat. Secara spesifik kita selesaikan persamaan pertama untuk T dan mensubstitusikannya ke dalam persamaan kedua, memberikan Y sama dengan tan theta X dikurang 4 per F0 cos theta kuadrat X kuadrat. Ini adalah persamaan parabolanya. Ya, untuk contoh soal 7, bola kasti dilempar dengan kecepatan awal 75 mil per jam atau 111 feet per detik, 1 derajat di atas horizontal dalam arah sumbu X positif dari ketinggian awal 8 feet. Posisi awal adalah R0 sama dengan 8K. Sebagai tambahan terhadap percepatan yang diakibatkan gaya berat, pilihan bola mengakibatkan percepatan 2 feet per detik dalam arah Y positif. Berapa posisi bola ketika komponen X-nya adalah 60,5 feet? Penyelesaiannya, vektor posisi awal adalah R0 sama dengan 8K dan vektor kecepatan awal adalah V0 sama dengan 110 cos 1 derajat I ditambah 110 sin 1 derajat K. Vektor percepatan adalah AT sama dengan JB 32K. Melangkah baju seperti dalam contoh sebelumnya, kita mempunyai Vt sama dengan integral AT dt sama dengan integral 2J min 30 TK dt sama dengan 2 TJ dikurang 32 TK plus C1. Karena 110 C1 derajat 0 plus 110 sin 1 derajat K sama dengan V0 sama dengan C1, kita mempunyai Vt sama dengan 110 plus 1 derajat I ditambah 2 TJ ditambah 110 sin 1 derajat dikurang 32 TK. Dengan mengintegrasikan vektor kecepatan memberikan posisi RT sama dengan integral Vt dt sama dengan integral 110 cos 1 derajat I ditambah 2 TJ ditambah 110 sin 1 derajat kurang 30 TK dt sama dengan
110 cos 1 derajat TI ditambah T kuadrat J ditambah 110 sin 1 derajat T dikurang 16 T kuadrat K ditambah C2. Posisi awal R0 sama dengan 8K mengimplikasikan bahwa C2 sama dengan 8K. Jadi RT sama dengan 110 cos 1 derajat TI ditambah T kuadrat J ditambah 8 tambah 110 sin 1 derajat T dikurang 16 T kuadrat. Berikutnya, kita harus mencari sehingga komponen X adalah 60,5 feet dengan menetapkan 110 cos 1 derajat T sama dengan 60,5 menghasilkan T sama dengan 60,5 per 110 cos 1 derajat sebanding dengan 0,55008 detik. Posisi bola pada waktu ini adalah R 0,55008 sama cos 1 derajat 0,55008 ditambah 0,55008 kuadrat J ditambah 8 tambah 110 sin 1 derajat 0,55008 dikurang 16 dikali 0,55008 kuadrat K sebanding dengan 0,5I ditambah 0,303J ditambah 4,21 K. Jika lemparan ini dilempar oleh pelempar tiga utama ke tiga utama, bola akan persis di atas tiga atau 44,21 feet di atas tanah dan kira-kira 4 inci atau 0,303 feet dari home. Selanjutnya yaitu Kepler's Law. Hukum Kepler tentang gerak planet pilihan. Di bagian awal abad ke-17, Johannes Kepler mewarisi senjata yang berhubungan dengan planet dari bangsawan Denmark, yaitu Tycho Brahe. Kepler mempelajari data itu bertahun-tahun, sehingga melalui coba-coba dan sedikit kebuntuan, dia merumuskan 3 hukum gerak planet. Yang pertama yaitu planet bergerak dalam lintasan berupa elips dengan matahari pada salah satu fokusnya. Yang kedua, garis dari matahari ke planet menyapu luas daerah yang sama dalam waktu yang sama. Yang ketiga, periode kuadrat lintasan planet sebanding dengan ratakan jaraknya dari matahari pangkat 3. Kemudian ditemukan bahwa hukum gerak planet Kepler merupakan akibat dari hukum gerak Newton. Hukum Kepler pertama dapat dinyatakan sebagai R theta sama dengan 0,1 ditambah T per 1 ditambah T cos theta yang merupakan persamaan polar elips. Di sini R theta adalah jarak planet dari matahari untuk sudut theta dan E adalah eksentrisitas elips. Di soal 48 yang untuk membaca tentang penurunan hukum Kepler pertama memperlihatkan bahwa X sama R kuadrat GM dikurang 1 sama dengan 1 per DM R GM kali 2 DA per DT kurang 1. Dengan M adalah masa matahari, G adalah konstanta gaya gravitasi, R0 adalah jarak terpendek dari matahari ke planet, F0 adalah laju planet ketika dia terdekat ke matahari, dan DA per DT adalah laju luas yang disambung oleh luas garis yang menghubungkan matahari dan planet atau konstanta oleh Kepler sendiri. Jadi disebutkan dari Kepler pertama. Selanjutnya ada contoh soal 8. Turunkan hukum Kepler kedua. Penyelesaian. Misalkan RT menyatakan vektor posisi planet pada waktu T. Dan misalkan R dikali T plus delta T adalah posisinya delta T satuan waktu. Kemudian pada gambar 9, ruas delta A yang tersapu dalam waktu delta T adalah kira-kira tengah ruas jajaran genjang yang dibentuk oleh RT dan delta R sama dengan R dikali T ditambah delta T dikurang RT dengan menggunakan fakta dari subbab sebelumnya bahwa luas segitiga yang dibentuk oleh dua vektor adalah tengah besar hasil salin dalam vektor tersebut. Kita mempunyai delta A sebanding dengan setengah nilai mutlak dari RT dikali delta R. Delta A per delta T sama dengan setengah nilai mutlak dari RT dikali delta R per delta T. Sehingga dengan membiarkan delta T mendekati 0,
kita memperoleh dA per dt sama dengan setengah nilai mutlak dari RT dikali R aksen T. Satu-satunya gaya yang bekerja pada planet adalah tarikan gaya gravitasi dari matahari yang bekerja sepanjang garis mulai dari matahari ke planet dan mempunyai besar Gm M per nilai mutlak dari RT kuadrat dengan M adalah massa planet. Untuk Newton kedua, F sama dengan MA mengimplikasikan negatif GMM per nilai mutlak dari RT pangkat 3 dikali RT sama dengan MAT sama dengan M R double aksen T. Membagi kedua ruas dengan M memberikan R double aksen T sama dengan min GM per nilai mutlak dari RT pangkat 3 dikali RT. Dalam hubungan ini, tinjaulah vektor RT dikali R aksen T dalam ekspresi di atas untuk dA per dt. Mendiferensiasikan vektor ini dengan menggunakan sifat 5 dari teorema B akan memberikan D per dt RT dikali R aksen T sama dengan RT dikali R double aksen T ditambah R aksen T dikali R aksen T sama dengan RT dikali negatif GM per nilai mutlak dari RT pangkat 3 dikali RT ditambah 0 sama dengan negatif GM per nilai mutlak dari RT pangkat 3 RT dikali RT sama dengan 0. Ini memberitahu kita vektor RT dikali R aksen T adalah konstanta dan sebagai hasilnya besarnya nilai mutlak dari RT dikali R aksen T adalah konstanta. Jadi dA per dt adalah konstanta. Selanjutnya yaitu contoh soal 9. Di sini kita harus menggunakan Kepler yang ketiga. Soalnya itu tempatkan matahari di titik asal, tempatkan sumber X di titik yang ketiga perli planet atau titik pada lintasan yang terdekat ke matahari terletak sepanjang sudut X. Perihelion terjadi di titik A pada gambar 10. Misalkan C menyatakan titik pada lintasan yang terletak pada sudut pendek. Dan misalkan B menyatakan titik pada lintasan yang terletak pada garis yang tegak lurus terhadap sumbu panjang di titik asal seperti diperlihatkan pada gambar 10. Misalkan A dan B masing-masing menyatakan setengah panjang dari sumbu panjang dan sumbu pendek elips, dan C menyatakan jarak dari titik pusat fokus ke suatu fokus. Sifat Dawai mengatakan bahwa jumlah jarak dari fokus ke seberang pada elips adalah 2A. Jadi, F aksen C ditambah CF sama dengan 2A. Dan karena F aksen C sama dengan CF, kita simpulkan bahwa F aksen B ditambah BF sama dengan 2A. Penerapan lain sifat Dawai terhadap titik memberikan F aksen C sama dengan CF sama dengan A. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita simpulkan bahwa A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, dan F aksen B kuadrat sama dengan K kuadrat ditambah 2C pangkat kuadrat. Kita lihat dari gambar 11, dari atas, F aksen B sama dengan 2A dikurang BF sama dengan 2A dikurang H. Menggabungkan hasil-hasil ini memberikan H kuadrat ditambah 2C kuadrat sama dengan F aksen B kuadrat sama dengan 2A dikurang H kuadrat sama dengan 4A kuadrat dikurang 4H dikurang 4. Sehingga kita simpulkan bahwa 4C kuadrat sama dengan 4A kuadrat dikurang 4AH. Karenanya C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang AH, karena A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Kita simpulkan bahwa A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang AH. Jadi B kuadrat sama dengan AH. Titik Q juga terjadi ketika simetri H adalah per 2 dengan menggunakan huruf Kepler tentang H sama dengan dikali per 2 sama dengan R01 ditambah per 1E plus dikali per 2 sama dengan 1GF dikali 2DA per dt kuadrat. Misalkan kita menyatakan periode planet kalau satu lintasan sekeliling matahari tersampung di AB.
Jadi luas tertabung pada laju rata-rata sebesar PAB per T, tetapi karena DA per DT adalah konstan, kita dapat di buku Kepler kedua, maka DA per DT sama dengan PAB. Jadi, T sama dengan PAB per DA per DT. Sekarang semuanya sudah tersedia dengan menggunakan hubungan B kuadrat sama dengan AH dan H sama dengan 2 dikali DA per DT kuadrat dikali 1 per DM. Dari persamaan di atas kita mempunyai T kuadrat sama dengan Pi AB per DA per DT kuadrat sama dengan Pi kuadrat A kuadrat per DA per DT kuadrat AH sama dengan Pi kuadrat A pangkat 3 per DA per DT kuadrat dikali 2 DA per DT kuadrat per GM sama dengan 4 Pi kuadrat per GM A pangkat 3. Jarak terdekat planet ke matahari adalah A C dan terjauh adalah A. Kepler rata-rata dua nilai adalah A per A min C plus A plus C dibagi 2 sama dengan A. Rataan jarak dari matahari. Jadi rumus terakhir mengimplikasikan bahwa periode kuadrat adalah sebanding terhadap rataan jarak dari matahari pangkat 3. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.